Aku Dewa, Mahadewa Putra Dirgantara, pemilik saham 50% Dirgantara Company. Aku pemilik Dirgantara Company yang baru. 3, 2, 1. Halo semuanya, Bos Tampan yang Mati Rasa, part 84. Mike menatap Dewa yang juga menatapnya. Paman ini siapa? Tanya Dewa tanpa berdiri dari duduknya, membuat Mike menjadi marah karena merasa tidak dihormati. Hei anak kecil, kata siapa kau pemilik Dirgantara Company? Perusahaan itu akan menjadi milikku sampai kapanpun. Siapa yang lancang menyerahkan itu padamu? Atau hanya kau yang ngaku-ngaku? Emang kau siapa? Teriak Mike. Milikmu? Oh, Anda Mike Angelo yang akan dipecat dari Dirgantara Company? Berarti Anda pamanku, tapi kita bicara bisnis sekarang. Aku punya saham 50%. Anda punya berapa? 45? Itu pun sebagian sudah jadi jaminan pada orang tempat Anda meminjam uang. Mungkin sekarang saham Anda hanya 20%? 10%? Atau sudah tak ada? Berapapun saham Anda sekarang, jelas aku yang berhak jadi pemilik. Yang ku tahu, perusahaan ini juga didirikan oleh papaku. Anda tidak punya andil apa-apa, Anda hanya mencurinya, kata Dewa pelan tapi tegas dengan bahasa Inggris yang sangat fasih. Gue pusing, nih anak ngomong apa sih? Tanya Dio. Nak, ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja, patah-patah juga gak apa-apa, biar om ngerti, oke? Pinta Dio lucu. Mendengar kata-kata Dio, Dewa pun tersenyum, manis dan ganteng, bahkan Mike pun terpana. Aku benar-benar salah ambil bayi dulu. Anak ini sangat tampan seperti Mark, gerutu Mike dalam hati. Mereka 3 kakak beradik, tapi Mike merasa hanya dia yang jelek. Mark dan Maya cantik dan tampan. Padahal dia tahu Mark bukan adiknya, jadi harusnya dia dan Maya lah yang mirip. Mike kembali mengumpat dalam hati. Kalau begitu, bagaimana kalau kita selesaikan di sini sekarang? Kita duduk santai dan ngobrol layaknya sebuah keluarga. Anak ganteng, kau dengar, om ini lebih banyak pengalaman daripadamu. Jadi, kau nikmati saja masa remajamu, biar om yang kelola perusahaan, kau tinggal terima beres keuntungannya. Kau tak perlu repot-repot bekerja keras, itu bagus bukan? Kata Mike menepuk-nepuk pundak Dewa. No, tidak. Itu tidak ada dalam rencanaku. Apapun tawaran Anda, itu tidak ada gunanya bagiku. Papaku itu mungkin baik hati, dia diam dan terima saja apa yang Anda lakukan, tapi aku tidak. Aku pamit, kata Dewa. Kau tinggal di mana? Dengan siapa? Nanti om antar ya? Atau kau bisa tinggal dengan om daripada bayar-bayar hotel, kata Mike lagi. Mike pun ikut berdiri, ingin pergi bersama dengan Dewa. Anda tidak perlu repot-repot, aku tinggal di rumah ini. Aku pernah ke rumah ini dulu, sebelum papa meninggal. Tadinya aku ingin tinggal di rumah besar Oma Mika, tapi ternyata rumah itu juga telah Anda jual. Aku akan membeli rumah yang lebih besar untuk Oma, kata Dewa lalu beranjak naik ke lantai 3. Semua orang yang ada di situ merasa lega dengan jawaban dan tindakan Dewa itu kecuali Mike. Tapi mereka semua tidak tahu kalau Dewa pun sebenarnya hanya akting. Dewa sendiri pun merasa bingung. Papa Marknya tidak menjelaskan situasi yang sebenarnya. Dia hanya mengikuti pemikirannya karena melihat papanya itu harus bersembunyi saat omnya itu datang. Dia mulai menduga-duga apa yang terjadi. Selama ini dia merasa seperti terancam dan ada bahaya karena mereka harus tinggal berpindah-pindah. Walau maminya itu sama sekali tidak bercerita apapun juga mengenai papa Marknya. Dewa mulai mengambil sikap mengantisipasi. Dia menginap di hotel sejak kemarin, tapi dia akan dalam bahaya kalau orang tahu. Jadi dia bohong bilang tinggal di rumah putih itu. Dia belagak pura-pura naik ke lantai 3, padahal dia sendiri tidak tahu ada apa di lantai 3 itu. Untungnya ada taman yang indah dan sejuk. Dewa sangat menikmati tempat itu. Aku akan bertanya pada Papa Mark segala hal yang membingungkan ini. Gumam Dewa dan dia tertidur di tempat itu. Mike sangat kesal menatap Dim, Clay, Dio, terlebih Steve. Dia sudah siap untuk mengamuk, tapi 4 orang ganteng itu pergi meninggalkan Mike sendirian. Aku akan datang lagi, aku akan pantau tindakan mereka, gumam Mike. Tadi, Mark sudah mengirim pesan di grup,
menyuruh mereka pergi dari Rumah Putih dan menghindari Mike. Di ruang CCTV, Mark dan Andre menyaksikan semua yang terjadi. Anakmu pintar Mas Bro dan sangat ganteng, tapi dia menjadi tidak aman sekarang. Kenapa kau melibatkannya? Apa Alana tahu? Sekarang kita harus cari tahu informasi tentang Dewa dulu Mas Bro. Aku bukan meragukan dia anakmu, tapi kita harus ada bukti dan saksi. Itu memang syarat sebagai pemilik saham. Kau tidak memikirkan sampai ke situ Mas Bro? Dewan direksi pun pasti akan menyelidikinya. Paling tidak mereka akan meminta identitas Dewa. Tapi tetap saja aku sangat khawatir Mas Bro. Dia masih anak-anak walau tubuhnya itu lebih besar darimu, kata Andre. Mungkin Mama tahu tentang Dewa Dok, kata Mar pelan. Kalau begitu Mama harus tahu dulu kau masih hidup, kata Andre. Mark mengangguk. Oke, kalau begitu nanti malam atau besok aku kesini dengan Mama. Anakmu itu, sebaiknya dia tinggal di sini saja. Itu lebih aman daripada dia di hotel. Dan kalian bisa ngobrol. Ajak dan tunjukin ruang bawah tanah padanya. Itu tidak apa-apa. Sekarang aku harus balik ke rumah sakit lagi. Mas Bro tidak apa-apa ku tinggal? Dok, nanti kalau kesini masakin sayuran yang itu ya dok. Pinta Mark menatap Andre. Andre mengangguk lalu pergi. Sebenarnya Andre tidak balik ke rumah sakit. Tapi dia ingin mencari tahu siapa orang yang menelponnya tadi yang memberitahu Mike sudah ada di Rumah Putih itu. Berkat info dari orang itu, Mike tidak memergoki Mark tadi. Andre menelpon di nomor yang menelponnya tadi. Aku ingin bertemu, kata Andre. Aku tahu, kita bertemu di tepi danau dekat jalan rahasia. Ada kursi bambu di bawah pohon. Kata orang itu langsung menyela perkataan Andre dan menutup telepon. Andre pun balik masuk dalam rumah lagi menuju jalan rahasia. Mark sudah tidak ada di ruang CCTV. Di bawah pohon di kursi bambu, Andre menunggu. Saat kemudian ada orang yang mendekatinya dan menawarkan es potong. Andre menatapnya. Namaku Mike, Nyonya Alana yang menyewa dan membayarku. Kata Mike lalu menceritakan sebagian apa yang dia lakukan untuk Alana. Jadi Julio Fernandez masih hidup? Baguslah. Lalu, apa kau tahu di mana Alana dan Amara sekarang? Tanya Andre. Mike menggeleng. Aku pasti bisa menemukannya, tapi bukan untuk itu aku dibayar. Saat ini tugasku menjaga dan melindungi Tuan Mark. Dan sepertinya aku juga harus menjaga si anak ganteng. Nyonya Alana pasti akan sangat marah kalau tahu anak kembarnya itu ada di sini, kata Mike. Anak kembar? Andre sangat kaget. Itu tandanya kau tahu informasi tentang anak itu? Tanya Andre lagi. Ups, aku keceplosan. Aku tidak bisa memberikan informasi apapun lagi, kata Mike. Oh ya dok, ada yang harus aku diskusikan dengan Anda. Ini tentang Sinta, wanitanya Mike. Kata Mike yang membuat Andre kaget lagi. Kau di mana nak? Kau melakukan segalanya untuk melindungi Mark. Apa kau aman di sana? Aku rindu nak, batin Andre. Apa Alana dan anak-anaknya aman? Tanya Andre pada Mike. Mike menatapnya. Dokter mencintai Nyonya, kata Mike pelan. Andre hanya diam, tidak berniat untuk menyangkalnya. Aku ingin kau menjaga ibuku juga. Nanti untuk sementara waktu, dia akan tinggal dengan Mark dan Dewa di sini. Jadi itu tidak akan terlalu sulit untukmu. Aku akan membayarmu, kata Andre. Mike mengangguk tersenyum. Banyak orang-orang baik di sekeliling Nyonya Alana, tapi sebanyak itu pula orang jahatnya, kata Mike. Andre mengangguk. Kau benar, tolong lindungi mereka. Kita akan sering berkomunikasi nanti, kata Andre lalu pergi dari tempat itu. Malam itu juga Andre membawa Mika ke Rumah Putih. Mika terkejut melihat Pak Yono ada di situ. Kenapa kita ke sini nak? Bukannya rumah ini juga sudah diambil Mike? Tanya Mika dengan suara terdengar sangat sedih. Kenapa Mama selalu sedih setiap yang menyangkut Mark? Tanya Andre. Entahlah nak, mungkin rasa sayang Mama padanya benar-benar tak terhingga. Mama kadang merasa salah pada Mike dan Maya karena hal itu. Mereka pasti iri pada Mark. Tapi Mama tak pernah bisa melupakan Mark nak. Anak Mama yang malang. Andai Mama bisa menggantikannya, Mama rela hancur karena kecelakaan itu, asal Mark bisa umur panjang. Dia pergi meninggalkan Mama, itu sangat menyakitkan nak. Setiap hari nak, Mama selalu rindu padanya.
Dia tak pernah hilang dari ingatan Mama. Terkadang Mama masih bikin jus atau teh untuknya. Mama lupa kalau dia sudah gak ada. Mika pun menangis sesungguhkan. Andre memeluk ibunya itu. "Ma," Mar berjongkok depan Mika. Mar menangis mendengar kata-kata Mika. Mika menoleh dan terkejut, tapi Mika hanya diam. "Mama sangat rindu padanya, Nak. Saking rindu, Mama seperti melihatnya ada di sini sekarang," gumam Mika. Mar langsung memeluk Mika. "Ini Mark, Ma, Mark. Maafin Mar membuat Mama menangis. Maafin, Ma." Mika sampai menampar pipinya sendiri karena dia tidak percaya. Tangisnya pecah, mencium seluruh wajah Mark. Pak Yono pun ikut menangis. "Aku juga nangis." "Mas Bro," suara Andre menyadarkan Mark. Mar melepas pelukannya pada Mika lalu berlari ke arah belakang. Mika menjadi bingung, tapi dia melihat kode Andre. "Halo ibuku tercinta." Mike muncul. Mika menghapus air matanya dan tersenyum pada Mike. "Kenapa nangis, Ma? Apa anak kesayangan Mama yang sudah jadi hantu itu masih membuat Mama nangis? Apa itu gak aneh? Mama masih menangisi anak yang sudah lama tidak ada, tapi Mama tidak pernah peduli sama anak yang masih hidup," kata Mike agak berteriak sambil berjalan keluar masuk setiap ruangan yang ada di lantai 2 itu. Dia memeriksa. "Jangan begitu, Nak. Mama sangat menyayangi kalian semua. Kalian bertiga anak Mama," kata Mika mendekati Mike. "Tapi Mark bukan anak Mama," teriak Mike tanpa sadar. Mika terkejut. "Apa maksudmu, Nak? Kau, Maya dan Mark, kalian anak-anak Mama." "Itu tidak akan berubah sampai kapanpun, Nak," kata Mika memegang tangan Mike. "Mark bukan anak Mama? Apa maksudmu?" Mika, Andre dan Pak Yono menatap pada Mike. Mike menjadi salah tingkah. Dia telah membuka rahasianya sendiri. "Said I love you but I'm lie.